Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. How are you today? I'm fine. Thank you. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketuanya tolong dipimpin. Anissa, Tempat duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang lagu daerah di Jawa Tengah? Ada yang tahu nggak? Semuanya beda. Coba Arista memandu lagu Gundul-Gundul Pancur. Teman-teman pada tahu kan lagu Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu Gundul-Gundul Pacul yang liriknya itu Gundul-Gundul Pacul gemlelengan. Oke? Oke, 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pacul gemlelengan, yunggi-yunggi wakulku gemlelengan, wakulku pangsegane dadi sahatan, wakulku pangsegane dadi sahatan. Dan Bu, Ada yang tahu nggak lagu Gundul-Gundul Pancur ini maknanya apa? nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ya, jadi lagu Gundul-Gundul Pancur ini dimaknai setiap orang itu selalu menjaga kerukunan, tidak boleh sombong. Jadi ketika kalian berkelompok atau berdiskusi itu harus saling tulung atau gotong royong gitu. Jadi agar pekerjaannya apa? Cepat terdengar atau cepat selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Bagus. Alhamdulillah ya. Selanjutnya kita SPM dulu ya, agar kalian fokus dalam pembelajaran. Untuk instruksinya ikutin aba-aba Ibu. Kalau tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam gitu. Oke? Pagi, malam, tepuk sore. Oh, ada yang fokus ya. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Belajar tentang apa kalian? Pembukuan. Contohnya mana apa pembukuan? Oh, Terus kalian belajar itu manfaatnya apa? mengawetkan pemahaman anak-anak masa simpan. Ya benar, pengawetan ya untuk memperpanjang umur masa simpan. Tujuan pembelajaran ini setelah mempelajari materi pengawetan penggunaan, serta didik mampu mengidentifikasi tujuan dan prinsip dasar penggunaan dengan menyelesaikan prinsip dan tujuan utama dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pengawetan teknik penggunaan dengan minimal menyebutkan satu proses penggunaan secara tepat. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi dengan teman kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi proses pengawetan penggunaan dengan percaya diri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian request dulu ya untuk mengetahui kemampuan orang. Coba di scan barcode. Udah masuk semua? Belum. Udah selesai semua kan? Sudah semua? Kita lanjut ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini gambarnya apa, anak-anak? Gedang. Terus ada apa lagi? Wajib.
di produk tersebut ada contoh selain penggunaan lainnya ada nggak? Selai, ya. Terus Sari buah, sirup, Nah ya, ini dari contoh tadi itu ada sirup, ada selai, ada manisan, ada susu kental manis. Ya. Nah, ada yang tahu nggak fungsi penggunaan itu apa aja? Terus memberi rasa, menambah cita rasa. Terus, nah ini coba kenapa kok gula sebagai zat pengawet dibaca? Saidah. Gula sebagai zat pengawet itu berperan sebagai pengawet dikarenakan air yang terkandung dalam bahan akan terikat oleh gula yang mengakibatkan tidak tersedianya air untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air sehingga aktivitas mikroorganisme akan terhambat. Ya, nah, jadi dapat menghambat aktivitas ya. Makanya gula itu sebagai bahan pengawet. Selanjutnya dibaca kenapa kok gula sebagai zat pemanis? Mbak Inaya tuh sudah dibaca. Gula sebagai zat pemanis, yaitu gula berperan sebagai pemanis apabila tidak ditambahkan ke dalam bahan dalam batas konsentrasi 12% sampai 20%. Selanjutnya itu dibaca Risma, gula sebagai zat penambah cita rasa itu kenapa? Gula sebagai zat penambah cita rasa dapat memperbaiki flavor pada bahan makanan yang diolah, contohnya pada sirup buah-buahan atau manisan-buahan. Selanjutnya Arista dibaca yang terakhir. Gula sebagai zat itu untuk memperbaiki tekstur. Gula sebagai zat untuk memperbaiki tekstur. Hal ini dikarenakan gula berfungsi sebagai pengikat air bebas dalam buah-buahan yang diolah. Selanjutnya, dengan mengikat air juga dapat mencegah pembentukan kristal sehingga memberikan tekstur halus, misalnya selai dan manisan. Selanjutnya kita akan melihat proses pengolahan selai ya di industri. Buah naga merah berkualitas punya sensasi rasa manis yang khas. Yang pasti nih, kandungan vitamin C dan karotenoid dari buah naga bisa meningkatkan sistem imun dan menjaga sirkulasi sel darah putih. Wah, pas banget kan buat dikonsumsi saat musim penyakit seperti sekarang. Buah naga masuk dalam jenis tanaman kaktus. Seperti tanaman kaktus pada umumnya, buah naga juga dapat hidup di lahan yang kering. Nah, untuk panen buahnya, mau ukurannya besar atau kecil, kalau warna buahnya sudah merah seperti ini, artinya buah naga sudah siap dipanen. Batasnya super atau yang besar-besar seperti ini akan langsung dimasukkan ke dalam kardus dan ditimbang. Buah ini akan dijual ke beberapa kota di Indonesia, bahkan ada juga yang diekspor ke Malaysia loh. Keren. Terus gimana dong nasibnya buah naga yang kecil-kecil? Nah, dan kalau yang membuang buah naga yang kecil diolah lagi menjadi selai. Sudah ready bikin selai bareng ini yuk? Let's go, kita kemon. Untuk membuat selai, buah naganya harus dikupas dulu ya. Pisahkan antara kulit dan daging buahnya. Kalau sudah, buah naganya dihaluskan terlebih dahulu. Ada bahan-bahan lain yang harus disiapkan nih. Ada gula, pengental makanan, dan juga penambah rasa pada selai. Satu persatu bahan-bahannya ditambahkan deh sambil dimasak. Oh iya, selai yang sekarang lagi dibuat adalah selai buah naga yang dicampur dengan nanas supaya rasanya lebih segar. Wah, kalau gini kita bisa dapat manfaat imun booster combo nih dari buah naga merah dan nanas sekaligus. Buah naga mengandung vitamin C, sementara nanas mengandung enzim bromelain dan sederet vitamin yang dapat sebagai anti peradangan. Waktu yang dibutuhkan untuk memasak selai memang cukup lama,
Mesin 2-3 jam sampai adonannya mengental. Wah, sudah kental tuh. Sekarang sedang masuk ke proses packing nih. Rasa buah naga yang segar memang cocok banget. Fungsi gula dalam proses pengolahan itu buat apa? Cita rasa sebagai pengawetan ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari materi tadi? Mungkin ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham Bu. Paham ya, Ibu kasih. Nah selanjutnya Ibu akan membuat tugas buat kalian. Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Jadi kalian itu memilih produk yang kalian sukai, nanti harus dipresentasikan ke kalian. Ya Bu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Wajib Bu. Wajib. Ini gulali Squid Game kan? Apa? Gulali Squid Game. Oh iya. Dalgona. Itu tak perlu tuh kayak dari luar ya. Bagus itu mending kita angkat dulu aja. Tapi kan Soalnya kan lagi ini ya mungkin kan ya. Iya. Tuh kan di daerah kita masih belum ada, jadi mungkin nanti dijualin kan. Udah selesai? belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenang. Pertanyaan pertama itu simaklah salah satu video di atas. Nah, kelompok kami itu memilih untuk jenang. Nah, berdasarkan video tersebut diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama kelompokmu. Yang pertama, diskusikan tujuan dari teknik penggulaan pada bahan yang ada yang Anda dapatkan secara detail. Mengapa perlu dilakukan teknik penggulaan pada bahan tersebut? Nah, teknik penggulaan menurut kelompok kami, teknik penggulaan dalam pembuatan jenang memiliki beberapa tujuan penting yang berpengaruh terhadap kualitas akhir produk. Yang pertama, memberikan rasa manis yang khas. Karena kan kita tahu ya gula itu kan manis. Nah, ketika untuk mengawetkan itu kadar gulanya harus banyak kan. Jadi pasti memberikan rasa manis. Yang kedua, meningkatkan tekstur dan kekentalan. Yang ketiga, mengawetkan produk. Yang keempat itu membantu proses karamelisasi dan warna. Pada pemanasan gula menghasilkan reaksi karamelisasi yang memberikan warna coklat khas pada jenang. Yang kelima, meningkatkan stabilitas produk. Teknik penggulaan membantu menjaga konsistensi jenang selama proses pemasakan. Gula bersama dengan bahan lainnya membantu ikatan yang mencegah pemisahan cairan sehingga jenang tidak mudah berair atau membengkal. Dan yang terakhir, meningkatkan aroma dan cita rasa. Selain memberikan rasa manis, gula yang dipanaskan juga menghasilkan aroma yang khas dan cita rasa yang kuat. Nah, dari video tersebut kami mengamati produk yang dibuat itu jenang khas Sukoharjo, yaitu jenang Teguh. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis penggulaan yang cocok digunakan pada produk yang ada. Mengapa menurut kelompok kalian cocok menggunakan teknik tersebut? Nah, menurut kelompok kami, teknik penggulaan yang cocok adalah penggulaan dengan teknik pemasakan langsung atau direct sugar
Edition. Jadi teknik ini dilakukan dengan menambahkan gula langsung ke dalam adonan jenang selama proses pemasakan. Gula akan larut dan bercampur dengan bahan lain seperti santan dan tepung ketan, lalu mengalami proses karamelisasi seiring dengan pemanasan. Alasannya yang pertama, membantu pembentukan tekstur yang kenyal dan legit. Jadi gula yang dipanaskan langsung akan berinteraksi dengan pati dalam tepung ketan menghasilkan kekentalan yang sesuai. Yang kedua, memunculkan rasa manis alami dan cita rasa khas. Teknik ini memungkinkan gula mengalami karamelisasi ringan yang menambah kedalaman rasa. Dan alasan yang ketiga, meningkatkan ketahanan jenang. Konsentrasi gula yang tinggi dapat mengurangi kadar air bebas sehingga jenang lebih awet. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi penggunaan gula pada produk jenang. Apa kekurangan dan kelebihan dari proses pembuatan jenang? Fungsi penggunaan gula pada produk jenang ini, yang pertama sebagai pemberi rasa manis. Gula merupakan bahan utama untuk memberikan rasa manis pada jenang. Lalu yang kedua, membantu pembentukan tekstur yang kenyal dan legit. Lalu yang ketiga, sebagai pengawet alami karena konsentrasi gula yang tinggi bisa mengurangi kadar air dalam jenang. Lalu yang keempat, meningkatkan warna dan juga aroma. Lalu yang kelima, mengontrol kekentalan adonan. Untuk kelebihan dan juga kelebihannya bahan baku pada proses pembuatan jenang itu mudah didapat. Lalu adanya nilai tradisional dan juga budaya. Variasi rasanya banyak, ada yang rasa buah-buahan kayak durian gitu kan, banyak. Terus ada potensi usaha rumahan atau UMKM. Lalu kekurangannya, proses pembuatannya lama dan membutuhkan kesabaran, keterbatasan daya tahan, persaingan pasar yang ketat. Lalu ini seperti apa buat tetap awet yang dari jenang ini? Biar tetap stay dari jamur sama mikrobes. kalau untuk lebih tahan lama sih sebaiknya di vakum ya. Karena kan atau enggak disimpan dari segi penyimpanan di dalam pendinginan gitu loh. Tapi sejauh ini di pasaran juga jenang itu banyaknya yang di vakum ya, dan itu lebih awet, lebih tahan lama. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Pertanyaannya simpel. Kalau misalkan pingin bikin jenang tapi gulanya nggak pingin terlalu manis, itu apakah bisa terbentuk menjadi jenang atau apakah itu masuk ke proses pembuatan? Jadi salah sugar dan gitu. Iya, jenang less sugar yang lagi diet. Jenang less sugar, bukan jenang itu namanya berarti. Setahu kelompok kami, yang namanya jenang itu pasti ada gulanya kayak gitu. Kalau misalnya bukan pakai gula, berarti namanya uli gitu. Tahu kan uli ya? Jadi dia nggak pakai gula murni, benar-benar pakai tepung ketan aja gitu, atau pakai nasi ketan biasanya. Tapi kalau jenang itu identik dengan manis. Nah, gulanya itu kan bisa macam-macam ya. Mungkin bisa jadi kalau bisa diganti dengan, contohnya sekarang lagi pakai gula stevia gitu. Nah, itu bisa simpel aja. Jadi mungkin bisa diganti gula yang lain seperti itu sih. Terima kasih Mama Satu. Iya, tapi jenang kan kalau penggulaan itu harus memang menggunakan gula yang banyak agar awet. Karena kalau dari kelompok kami itu minimal tuh kadar yang ditambahkan itu di 50-60% gitu. Makanya ini mengubah tekstur dan jadi awet gitu. Dan terima kasih. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, terus jawaban kalian tadi yang masih bagus-bagus.
Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ke depannya untuk kalian mencari pekerjaan. Untuk pertemuan selanjutnya itu materi ini ya, penggarapan. Nanti kalian belajar dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, Ibu akhiri. Sebelum akhiri, untuk Arista dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.